Dan setelah itu, Nyonya Fan mengumpulkan mereka semua di sebuah tempat. Ia meminta mereka untuk menempelkan tangan mereka masing-masing. Dan bim salah bim, mereka semua dibawa ke pavilion milik Nyonya Fan. Di sanalah Nyonya Fan menunjukkan sebuah buku yang nantinya dapat membantu mereka semua untuk menemukan ketiga pedang yang dicari oleh mereka saat ini. Dan salah satu pedang yang bernama King Suo berada di sebuah wilayah yang bernama Gunung Wudang. Terlihat Nyonya Fan memberikan sebuah kitab peninggalan pemimpin Gunung Zu terdahulu, yaitu Tai King. Dan kitab tersebut mengajarkan cara melatih kekuatan batu merah padam di tubuh Ding Dali, yang tentu saja sangat berguna baginya. 太清真人当时游历陶然居时写下的修炼赤魂石心法有助于你修炼赤魂石。 Setelah itu mereka pun keluar dari pavilion tersebut. Di saat malam, Ding Dali merasa heran kenapa di saat Yun diculik, Yun tidak menceritakan apa-apa. Kenapa dirinya bisa bebas. Zeng yang berada di sana meyakinkannya untuk menjalin hubungan dengan Yun karena Yun sangat menyukainya. 就是因为青云的一个态度，你就怀疑那个妖女关心过她，上来就揪着乱七八糟的问题。我没想这么多，不是你粗心，是你根本就。 Di sini Ding Dali merasa galau apakah harus bersama Yun atau tetap menunggu Yu-er. Karena yang ia tahu, Yu-er saat ini masih jahat dan selalu berusaha mencelakainya. 你为什么不答应呢？你现在还忘不了那个妖女，这样值得吗？ Setelah ia merenungi selama semalaman, akhirnya ia membulatkan tekad untuk menerima cinta Yun dan hidup bersamanya. Di saat ia hendak menemuinya, ternyata Yun sudah berada di luar, dan seketika ia pun langsung memeluknya. 不必说，我都知道。 Di atas genteng rumah, mereka berdua pun melihat bulan purnama yang indah. Dari sinilah Ding Dali hendak memulai hidup baru bersama Yun, menjadi sepasang kekasih yang bahagia. Tentu saja Yun sangat bahagia bisa bersama orang yang ia cintai. 自己的心差点辜负你对我父。丁大哥，我对你的好，那个不是回报，是回。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini mereka mulai melanjutkan perjalanan dan berpisah dengan Nyonya Fan. Dan perjalanan mereka saat ini hendak pergi ke Gunung Wudang untuk mengambil pedang King Suo yang berada di sana. Di istana sekte iblis, Jingwo sangat terkejut melihat Raja Iblis yaitu si Tuba telah berada di singgasana miliknya. 水跑，我做了你的位子。 天尊，你说笑。中原人真是会水跑。这些年，我小看南明离火剑已经离开了蜀山，你为何？这样的话，就快点把南明离火剑交出来，不要等。 Tuba hendak meminta pedang Nanming yang telah berhasil Jingwo ambil. Namun Jingwo mengatakan kalau saat ini pedang Nanming tidak berada dengannya. Dan saat ini pedang itu bersama putrinya yang telah pergi dari sekte iblis. Mendengarkan hal tersebut, Tuba menjadi marah kepadanya. Tuba mengatakan ia mau Jingwo secepatnya menyerahkan pedang tersebut. Karena saat ini mereka sama-sama memiliki ambisi masing-masing, alhasil pertarungan sengit pun terjadi. 好，我去。
Sesaat Jingwo kalah telak dengan si Tuba, karena saat ini Jingwo memiliki racun di tubuhnya, dan Tubalah orang yang memberikan racun tersebut kepadanya. 以后不要擅自做主。宗主，来，我已经压制住了我的生。 Singkatnya, Jingwo mulai merencanakan sesuatu hal agar bisa menyingkirkan si Tuba, karena ia tahu Tuba juga menginginkan pedang Nanming dan sekaligus batu merah padam, dan ia tak akan membiarkan barang-barang tersebut jatuh di tangan Tuba. 当时是怎么样的情景呢？属下不曾忘，图霸被封印为到手，图霸就已经先来。与其这样，属下万死不辞。 Terlihat, Tuba sedang menyegel sebuah kotak yang berisikan kupu-kupu penghisap darah, yang dimana kupu-kupu tersebut dapat memberikan kekuatan iblis yang sangat besar, dan ia yakin Jingwo cepat atau lambat akan mencuri kupu-kupu tersebut. Maka dari itu ia pun menyegelnya. 要我说，那上官请我那人就是一群养不熟的狼崽子，我不管他有什么理由。 Di lain sisi, Yu'er yang telah keluar dari sekte iblis saat ini hendak mencari Ding Dali, namun ia terus saja diikuti oleh Reki. 关心我，恐怕是捣乱吧。我是真的关心。我也跟你讲过，我会始终站在你这边，不管你。 Karena Reki memaksa ingin ikut dengan Yu'er, akhirnya Yu'er membuat keputusan kalau Reki harus menuruti semua perintahnya apabila Reki mau mengikutinya. Tentu saja Reki menyetujui apapun persyaratannya. 你也听见了，你的那个丁尽快的回心转意吧，也好给我。就算我不跟他在一起， Singkat cerita, kini mereka semua telah tiba di Gunung Wudang. Namun mereka tidak disambut hangat oleh pria di sana. 蜀山弟子特来向武当佟掌门求见。掌门不能见你，在闭关修炼，怕被我们打扰，特地派你来接到我山中别院休息一晚，明日再面。 Mereka pun menyadari kalau pria tadi bersikap aneh kepada mereka. 该惩罚的也都惩罚了，错也不能算到我们头上。是武林大派，哼，没想到也是这般。说什么？倒是你，明天见到佟掌门。啊，有床就好了嘛。哎呀，丁大哥，你说的真是太对了。 Di saat malam, Yu'er telah mengetahui keberadaan Ding Dali saat ini. Dan saat ini, ia tepat di kamar milik Ding Dali. Namun sesaat, mereka melihat seseorang yang berjubah hitam yang sangat mencurigakan yang hendak masuk ke kamar Ding Dali. Melihat orang misterius itu hendak mencelakai Ding Dali, Yu'er langsung bertindak dan menghentikannya. Mendengarkan bunyi gaduh, Ding Dali lalu pergi keluar dan ia pun merasakan sekilas seperti melihat Yu'er dan Reki. Yu'er dan Reki mencoba mengejar pria misterius tadi. Setelah mereka berhasil membunuhnya, Yu'er sesaat tidak mengenal orang yang telah ia bunuh. Namun saat ini ia merasakan ada Ding Dali yang saat ini mengejarnya. Oleh karena itu, ia beserta Reki menyembunyikan mayat pria misterius tersebut. Ding Dali yang tiba di sana sudah tidak menemukan apa-apa, namun ia menemukan seruling milik Yu'er yang terjatuh. Feelingnya pun semakin kuat kalau Yu'er berada di sana. Tak lama kemudian, Yun beserta yang lainnya menghampiri karena mereka juga mendengarkan bunyi gaduh dari luar. Ding Dali dengan cepat menyembunyikan seruling itu dan mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Yun hanya bisa memasang wajah sedih karena saat ini ia masih belum berani bertemu dengan Ding Dali. Ternyata orang yang mereka bunuh merupakan seorang biksu sesat. Yu'er pun mengetahui kalau biksu sesat ini temannya Mawar dan ia mencurigai kalau saat ini Mawar sedang merencanakan sesuatu hal kepada Ding Dali.
埋了吧。啊！西域的和尚来历不明，要是被他们发现死了人，可是这也太不符合我五鬼的性格了。我五鬼就 Singkatnya, mereka semua bertemu dengan pemimpin Gunung Wudang yang bernama Ketua Tong. Mereka pun menyampaikan misi mereka saat ini untuk mengumpulkan ketiga pedang yang diperintah langsung dari Ketua Yuwo di Gunung Zu. Dan salah satu pedang King Suwo berada di Gunung Wudang. Ketua Tong membenarkan hal tersebut. Karena Ketua Tong yang baik, ia pun akan memberikan pedang tersebut ke mereka. Di istana sekte iblis, Luqman terlihat sedang memperhatikan kupu-kupu penghisap darah tersebut, dan ia pun berencana untuk mengambilnya dan hendak memberikan kepada Jingwo, supaya Jingwo bisa melawan Tuba nantinya. Tak lama kemudian, Tuba datang ke ruangannya, dan ia menyadari barusan Luqman habis dari ruangan miliknya. Ia pun segera mengecek kupu-kupu penghisap darah miliknya, yang saat ini masih aman. Ia pun akhirnya tahu kalau Jingwo berniat mencurinya, dan Tuba memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi pergerakan Jingwo. Luqman lalu menceritakan kepada Jingwo kalau ia gagal mengambil kupu-kupu tersebut karena kupu-kupu itu telah disegel oleh petir milik si Tuba. Dan saat ini ia pun terluka.未能帮宗主拿到嗜血蝶，请宗主责罚。看样子是我小看了他。 Singkat cerita, Tuba dan pengawalnya masuk ke dalam jebakan Jingwo dan Jingwo mengunci mereka dari luar. Tidak hanya itu, Tuba juga berhasil diikat dengan tali darah. Kini Jingwo memiliki waktu untuk menghancurkan segel di sana dan berusaha mengambil kupu-kupu tersebut agar bisa menghilangkan racun di tubuhnya. 之前闯不过，宗主要破这个咒印，是我受制于你20多年，如今再不奋力。 这就是蝶舞，没错，属下是听过图。 Setelah berhasil mengambil kupu-kupu penghisap darah, ia pun mengekstraknya ke dalam sebuah cincin. Kini misinya berhasil dan saatnya untuk membunuh Tuba. Setelah itu, Jingwo menemuinya dan merasa bangga karena telah mendapatkan kupu-kupu penghisap darah. Ternyata Luqman tiba-tiba berkhianat dan menyerang Jingwo dari belakang. Rupanya semuanya ini sudah direncanakan oleh Tuba, dan kupu-kupu penghisap darah yang asli berada dengannya. Dan Luqman ini merupakan kaki tangan si Tuba yang berpura-pura mengikuti Jingwo dengan alasan supaya Luqman tahu apa yang dilakukannya dan bisa memberikan informasi kepada si Tuba. Dengan amarah, Tuba pun langsung memukulnya. Dan adegan pun berpindah di sebuah tempat. Reki di sana menggunakan kekuatannya agar bisa membuat pintu di kamar Ding Dali menjadi tembus pandang. Di sana Yu'er melihat kekasihnya yang ia cintai sedang memegang dua seruling miliknya. Lalu sesaat Ding Dali dihampiri oleh Zi. Entah kerasukan apa, tiba-tiba Zi merayu Ding Dali dan memintanya untuk mencuri pedang King Suwo yang berada dengan Ketua Tong. Tentu saja permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Ding Dali. Yu'er yang melihatnya merasa curiga karena yang ia tahu Zi sangat mencintai Chen Er. Tapi kenapa saat ini Zi menggoda Ding Dali? Di sana Zi tiba-tiba mengatakan kalau ia menyukai Ding Dali. Dan tiba-tiba part ke-12 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.